warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Alia Sahwa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi kami dari semester 2, hari ini kami akan memenuhi tugas video atau tugas final dari mata kuliah dasar-dasar jurnalis yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif. Nah, hari ini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa dekan dari fakultas dan beberapa mahasiswa dari fakultas. Seputar wawancara kami itu hanya berkaitan tentang fakultasnya, tentang minat-minat yang ada di Yunasman dan beberapa hal tentang Universitas Asyariah Mandar. Selamat menyaksikan. Selamat siang dan assalamualaikum teman-teman. Siang ini kita bersama dengan Bapak Saifuddin selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Assalamualaikum Pak. Salam. Jadi hari ini kita mau bertanya-tanya sedikit tentang kampus kita, yaitu Unasman yang ada di Polewali Mandar ini. Jadi Pak, kenapa Unasman selalu menerapkan nilai-nilai al-syariah dalam sistem belajarnya? Iya, salah satu kelemahan terbesar dari bangsa dan negara ini adalah terjadinya krisis akhlak, sehingga Unasman hadir untuk bagaimana mencerdaskan generasi-generasi bangsa ini yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan IQ, tapi juga memiliki kemampuan spiritual, memiliki kemampuan emosional yang ada, sehingga orang-orang yang nantinya berpendidikan di Unasman, baik itu fakultas umum, komputer, fisik, matematika dan seterusnya, mereka juga memiliki kemampuan spiritual, yakni paham keasyariaan, paham yang menyatakan bahwa kebahagiaan manusia tidak hanya terletak pada ilmu pengetahuan, tetapi juga kebahagiaan itu ketika ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, paham keasyariaan yang diajarkan oleh Unasman itu adalah sinergitas pendidikan agama dan budaya, di mana saat ini kita juga berharap ada kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita, itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan, bukan justru sebaliknya. Orang-orang yang berilmu pengetahuan ini menjadi sarjana ini justru melupakan budaya, melupakan kearifan lokal itu, sehingga di Unasman ini sejatinya ingin menggabungkan antara ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah pendidikan, kemudian budaya, kemudian agama. Begitu Pak. Terus kira-kira apa yang membedakan Unasman dengan kampus-kampus lain di Polewali ini? Ya, saya kira secara konkret jelas sekali bahwa di Unasman ini ada pengetahuan tambahan terhadap mahasiswa kita yang kemudian bukan hanya menjadi aspek kognitif saja, tapi menjadi aspek psikomotorik, di mana itu menjadi kewajiban. Misalnya satu, di Unasman ini di Fakultas Umum itu harus belajar tentang keasyariaan, sejarah teologi keasyariaan, tentang ibadah, tentang asyariah dalam bentuk fikih, asyariah dalam bentuk tasawuf. Itu dipelajari selama 4 semester, berarti 8 SKS, yang ini tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain dalam hal kewajiban mata kuliah itu masuk dalam kurikulum. Yang kedua adalah adanya pengajian yang setiap saat include dengan konteks penilaian. Jadi ada semi pesantren yang dijalankan di Unasman yang diwajibkan kepada seluruh mahasiswa. Nah, yang ketiga adalah di Unasman ini kelebihannya adalah adanya satu bentuk kolaborasi, adanya satu bentuk keragaman budaya, keragaman agama yang ada di Unasman. Jadi al-syariah itu yang diidentikan dengan Islam, justru pemahamannya adalah memandang agama itu sesuatu yang patut untuk disetarakan dalam konteks agama itu adalah milik Tuhan. Kemudian orang-orang yang beragama ini tidak boleh dibedakan dalam pahamnya. Kemudian orang-orang yang beragama ini kita harus yakini bahwa mereka semua adalah satu dalam hal ini makhluk Tuhan. Jadi Pak, kapan pendaftarannya terbuka untuk mahasiswa baru yang mau mendaftar di Unasman tahun ini? Ya, saya kira saat ini sudah terbuka ya pendaftaran, ya kita berharap teman-teman dari anak-anak siswa-siswi SMU Man Pesantren itu bisa mendaftar di Unasman dengan niat bahwa institusi ini adalah institusi yang didirikan oleh seorang ulama besar, Anagota Profesor Sahabuddin, dan ulama-ulama lainnya yang kemudian diharapkan ada kecerdasan intelektual di institusi didapatkan oleh anak-anak dan mahasiswa, tapi juga ada kecerdasan spiritual yang akan membentengi anak-anak kita ini ketika nanti dia terjun di masyarakat. Begitu di hari ini. Jadi kalau ada yang mau berminat melanjutkan studinya di Fakultas Agama Islam, nah kita punya fakultasnya di Unasman. Jadi jangan lupa
mencari informasi atau menghubungi nomor yang akan kami sertakan. Terima kasih. Selamat siang, hari ini saya bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Pak Syaibah. Nah, langsung saja Pak, saya ingin bertanya, di mana biasanya mahasiswa UNAS dapat melakukan penelitian dan praktik lapangan? Untuk praktek lapangan, ini mahasiswa komunikasi. Ya. Kalau untuk praktek lapangan, kita sudah kerjasama dengan beberapa media online, namanya, kemudian dengan media elektronik seperti Celebes TV, kemudian Fajar TV. Itu nanti mahasiswa bisa melakukan praktek lapangan di sana. Kemudian di tingkat lokal sendiri biasanya di Kominfo, kemudian di bagian humas pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian bagian humas DPRD Kabupaten yang telah terlaksana itu di DPRD Majene dan DPRD Polewali Mandar. Pak, lalu bagaimana program pelatihan dan pengembangan dosen di kampus Universitas Al-Azhar Mandar ini, Pak? Untuk pelatihan dan pengembangan dosen itu, dosen itu ada namanya pelatihan pekerti, karena di situ dosen diberi pelatihan bagaimana membuat LPS, bagaimana menyusun struktur kurikulum dan seterusnya, dan termasuk praktek mengajar. Dan di tingkatan berikutnya ada namanya apply course atau A, itu tingkatan setelah mengikuti pelatihan pekerti bisa lagi mengikuti yang lebih tingkatan selanjutnya itu. Jadi sekian wawancara saya bersama Wakil Dekan FISIP. Bila tadi, terima kasih Bapak. Halo Kak, bisa kita tanya sedikit tadi siapa nama Bapak? Saya ambil jurusan dari jurusan apa Kak? Dari jurusan FKM Fakultas Ilmu Masyarakat. Oh, kenapa pilih di jurusan FKM? Karena sekarang lagi kerja di bagian kesehatan yaitu literasi udara. Jadi saya memilih untuk melanjutkan S1 di FKM ini. Oh, kenapa pilih di Unasman di Fakultas karena Unasman adalah salah satu universitas aktivitas B yang ada di Polewali, jadi saya lebih memilih di sini dan tentunya karena ada jurusan FKM. Oh iya Kak, terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan dua mahasiswa FKIP. Langsung saja, saya akan mewawancarai mengenai seputar Universitas Al-Azhar Mandar. Langsung saja, Kak, siapa nama? Kalau tidak, Kak, Elizabeth. Kakak berdua ini dari jurusan PKN. Yang satu, saya juga. Baik, kalau boleh tahu Kak, kenapa pilih jurusan PKN di Universitas Al-Azhar Mandar? Kalau saya itu pilihnya karena PKN itu mengajarkan kita untuk bisa melakukan ini kan jadi sebagai karena saya mengikuti jejak ayah saya dan juga ayah Pilih jurusan PKN kenapa? karena saya dari SMA memang tertarik dengan belajar Baik, itu tadi wawancara saya bersama dua mahasiswa FKIP dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian, terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum.